Terima kasih ya, kamu udah mau menjaga Mumtaz. Kamu ngasih perhatian yang selama ini dibutuhkan Mumtaz. Aku ngelakuin ini semua tulus dengan keikhlasan hatiku. Jadi Mas gak perlu ngerasa utang budi sama aku. Aku bahagia Mas, bisa ngelakuin ini demi Mumtaz. Insya Allah aku akan menjaga amanah dari Mas dengan baik. Terima kasih ya. Oh ya, kalau aku boleh nanya, sudah beberapa hari ini aku melihat kamu tidak pernah menghubungi siapapun. Apa tidak ada keluarga kamu yang mencari kamu? Aku udah ninggalin rumah dengan keputusanku sendiri, Mas. Itu semua karena papaku nggak setuju aku menikah dengan orang yang aku cintai. Tapi ternyata papaku benar. Farhan bukanlah laki-laki yang baik buat aku. Farhan udah ninggalin aku ketika aku sedang hamil selama 3 bulan. Tapi, apa kamu tidak pernah berpikir, mungkin saat ini keluarga kamu sangat merindukan kamu? Papa pasti udah sangat benci sama aku. Dan lagian, aku nggak bisa Mas kembali dengan keadaan aku kayak gini. Biarlah Papa dan Mama mengira kalau aku bahagia di luar sana. Mungkin cuma ini satu-satunya cara aku untuk menebus kesalahanku. Ya, sebenarnya bukan aku mau sok dewasa, tapi aku percaya setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Tapi justru kesalahan itulah yang membuat orang jadi bisa berbuat jauh lebih baik lagi. Aku minta maaf ya kalau pertanyaan aku tadi membuat kamu tidak nyaman. Gak apa-apa, Mas. Justru aku bahagia karena aku bisa bertemu Mumtaz. Dan aku juga bisa mengurangi sedikit beban di hati aku. Mumtaz adalah matahariku, Mas. Oh iya, Mas. Mas Aldi udah ngasih imunisasi belum buat Mumtaz? Imunisasi? Aku nggak ngerti soal itu ya. Mas Aldi, setiap bayi yang baru lahir setelah seminggu atau 2 minggu harus diberikan imunisasi, Mas. Imunisasi itu juga ya macam-macam, ada polio, ada campak, dan masih banyak lagi. Dan itu semua wajib loh Mas untuk bayi. Kalau gitu mending sekarang kita bawa Mumtaz untuk diimunisasi ya. Ya udah aku siapin Mumtaz dulu ya, habis itu kita langsung berangkat. Iya. Sebentar Mas. Terima kasih Mayang. Kamu sudah mau berbagi kebahagiaan dengan anak aku. Bagi Mumtaz, kamu adalah ibu susunya. Aku berjanji akan buat kamu dan Mumtaz bisa bersama. Setidaknya sampai takdir yang menghentikan silaturahmi ini. Ibu dari pagi cuma minum susu 1 gelas, Den. Saya mau bicara dengan ibu. Silakan, Den. Iya, masuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Rehan, mau apa kamu kesini? Aku kesini sengaja menjenguk ibu. Ibu baik-baik saja? Sekarang juga kamu pergi. Pergi dari sini. Keluar! Aku tidak ingin melihatmu lagi. Apa? Kenapa ibu menyuruhku pergi dari sini? Aku salah apa? Bibi, suruh dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tapi Bu, Den Rehan datang ke sini untuk menemui Ibu. Ingat, dia bukan anakku. Jadi dia tidak perlu repot-repot memperhatikan aku seperti ini. Kalau begitu, baik. Kalau ibu memintaku pergi, aku akan pergi. Ini karena tugas seorang anak menuruti perintah ibunya. Dan ibu sudah kuanggap ibuku sendiri. Aku akan pergi sekarang. Rehan, maafkan ibu, nak. Sebetulnya ibu sangat merindukan kamu. Tapi ibu sudah berjanji pada ibu kandungmu untuk tidak menemui kamu lagi. Sebelumnya, tolong lihat aku dulu. Lihat aku sebentar. Aku sangat mengerti. Aku cuma anak tiri. Tapi suami ibu adalah ayahku, Bu. Cukup.
Aku tidak mau mendengar itu semua. Sekarang juga kamu pergi. Sebentar lagi aku akan pergi dari sini. Tapi sebelumnya tolong jawab aku. Apa ibuku, Ibu Priyanka yang membuat ibu bersikap begini? Apa ibuku melarang ibu berkomunikasi? Dari mana Rian tahu? Tidak. Aku tidak boleh mengakuinya. Dia tidak boleh membenci ibu kandungnya sendiri. Bukan. Sekarang kamu pergi. Baik, aku akan pergi, tapi tolong, aku punya permintaan. Sebaiknya ibu makan walau cuma sedikit. Tolong, Bi. Mungkin ini permintaan terakhirku, jadi tolong ibu mau makan sedikit saja. Setelah itu aku pergi. Maafin ibu. Maafin ibu. Maafin ibu. Tidak seharusnya ibu berkata kasar. Ibu sudah kasar. Ada anak sendiri, ya Allah. Bu, aku sudah tahu. Pasti ibuku yang meminta ibu bersikap begini supaya kita tidak berkomunikasi lagi, kan? Aku sudah tahu. Jangan, Rian. Jangan paksa ibu bicara. Kamu harus yakin. Inilah yang terbaik buat kamu. Dan satu-satunya orang yang harus kamu patuhi itu adalah ibu kandung kamu, bukan ibu. Tapi ibu harus ingat, aku ini sudah punya janji. Aku harus menemukan Mayang. Dan itu harus aku penuhi. Aku tidak akan melanggar janji karena sebagai seorang muslim, tidak boleh kita melanggar janji. Melanggar janji itu dosa. Terima kasih anakku. Terima kasih. Ibu sayang sama kamu, Rian. Mi, Mami dari mana? Kok baru pulang? Mumtaz mana? Kenapa? Kamu kangen ya sama Mami ya? Mami baru dari rumah babysitter. Babysitter? Ya. Babysitter siapa kok? Kok dia nggak kesini aja? Kenapa Mami yang harus kesana? Suka-suka Mami dong. Mami mau ke sana, Mami mau tinggal di sini. Tapi kamu harus tahu Anita, babysitter yang satu ini sangat beda dengan yang lain. Luar biasa. Aku yakin pasti Najwa kan yang Mami bahas. Tumben, kamu tiba-tiba pinter. Kok kamu tahu kalau itu Najwa? Kenapa? Kamu sirik ya sama Najwa. Memang Mami bicara kenyataan. Najwa itu wanita hebat. Bayi semungil itu bisa takluk sama Najwa. Sama seperti waktu Najwa menaklukkan Aldi dan Dion. Cuman Dion lebih parah lagi. Gara-gara Dion cinta mati sama Najwa. Dia rela meninggalkan semua kehidupan mewahnya dan jadi supir angkot. Mami nggak perlu ngomong kosong, oke? Dan Mami nggak perlu sosok manasin aku. Aku tahu kok kenapa Mami kesana. Mami itu pengen bikin Najwa repot kan sama Mumtaz. Aku yakin Mami itu cuma pengen balas dendam karena dia udah bikin Dion berubah, ya kan? Najwa memang harus mengurus bayi itu supaya dia repot dan kelelahan. Mami masih sebel sama dia. Gara-gara dia, seluruh kehidupan kita jadi jumpalitan, hancur berantakan, acak-acakan. Aldi pergi, Dion juga pergi meninggalkan Mami. Dan sebentar lagi jadi gembel. Mami harusnya berterima kasih sama aku. Karena berkat aku, Dion sekarang kerja lagi di Haryukusumo Company sebagai head manager. GR banget sih kamu. Kamu gak usah bangga. Dion itu cuma kerja 3 jam di sana. Kamu tuh harusnya malu. Gak bisa meyakinkan Dion supaya kerja full time. Kamu tahu? Kamu itu udah kalah sama Najwa. Gak ada setitik-titiknya Najwa. Dengan cintanya Najwa, dia berhasil menaklukkan Dion. Udah ya, Mi. Dion itu keras kepala sama kayak maminya. Mami berharap aku ngapain? Ngancurin angkotnya gitu biar dia full time sama aku kerjanya. Coba kamu buktiin sama Mami. Bisa gak? Mami akan melakukan apa saja untuk membuat Dion kembali sama Mami. Biar kamu tenang aja. Aku pasti akan bantu kamu untuk nyari adik kamu sampai ketemu. Iya, aku sedang berpikir untuk mulai melakukan penyelidikan keberadaan Mayang.
Apa kita mulai dari pemakaman? Ya Rehan, aku akan coba untuk mengawasi makam itu. Setiap hari kan angkot aku memang lewat situ. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Dion. Sama-sama Rehan. Rehan, nanti kalau misalkan ada kabar terbaru, aku pasti langsung kabarin kamu. Ya, di mana Najwa? Ayah. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Apa kabar kamu Najwa? Alhamdulillah kabar aku baik. Ayah apa kabar? Ayah sehat kan? Alhamdulillah. Ayah sehat-sehat saja. Tapi udah 3 hari ini ayah nggak masuk kantor. Lo memangnya kenapa? Ayah kurang sehat ya? Nggak ada masalah apa-apa. Ayah di rumah saja. Mau istirahat, refreshing. Syukurlah kalau memang ayah sehat. Loh, kok Pak Rajak duduk bukannya berbaring? Ayo Pak, berbaring dulu biar Bapak istirahat. Ayah kenapa kok ayah harus berbaring? Ayah sakit ya? Ayah sedang dirawat di rumah sakit. Astagfirullahaladzim, ayah kenapa ayah nggak ngasih tahu aku dari sebelumnya? Ayah nggak mau bikin kamu cemas. Ayah tapi itu sudah menjadi kewajiban aku sebagai anak. Ayah tenang aja, ayah istirahat, aku akan segera ke sana. Tungguin aku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, ternyata ayah udah 3 hari masuk rumah sakit. Sekarang aku mau ke sana. Apa? Kenapa ayah tidak bilang? Aku juga nggak tahu. Barusan aja ayah bilang sama aku. Oh begitu. Yaudah kalau gitu, mendingan sekarang aku anterin kalian ke rumah sakit ya. Ya, baik Dion. Antarkan kami. Mari, Najwa. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Akhirnya tidur juga. Terima kasih ya Allah. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan padaku. Sehingga aku bisa menjadi seorang ibu. Walaupun mumtaz bukan dari rahimku sendiri. Terima kasih Allah. Mama akan menjaga kamu di sini ya. Mayang! 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 Mayang, kamu di mana? Mayang! Ya ini Mayang! Mayang! Oh. Mayang, jangan tinggalin Mama, Mayang! Mayang, jangan tinggalin Mama! Mayang! Mama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ternyata cuma mimpi. Ya Allah. Ada apa dengan Mama? Assalamualaikum Mayang. Waalaikumsalam Mas. Mas Aldi di mana? Baru nurunin penumpang di Cawang. Ada apa ya? Mas Aldi, kalau boleh, Mayang mau minta izin sebentar Mas. Izin? Mau kemana? Aku mau ngeliat mama aku Mas. Sebentar aja Mas. Aku cuma mau mastiin keadaan mama aja. Oh jadi sekarang keluarga kamu sudah menghubungi kamu? Ada apa ya? Apa ada masalah? Barusan aku mimpi Mas. Di mimpiku, Mama nangis-nangis dan juga muka Mama pucat banget, Mas. Aku harus ngeliat Mama, Mas. Ya Allah, kamu tenang aja, pasti nggak akan terjadi apa-apa kok. Allah kan selalu melindungi orang-orang yang baik. Kamu nggak usah terlalu khawatir ya. Semoga aja, Mas. Makanya aku mau ngeliat Mama sekarang. Aku mau mastiin keadaan Mama, Mas. Boleh. Kalau gitu, aku antar ya. Enggak usah Mas, biar aku sendiri aja ya Mas ya. Mas nggak usah pulang. Loh, memangnya kenapa? Kan lumayan ada transport. Mas tahu kan keadaan aku sekarang kayak gimana. Aku nggak mau Mama sedih kalau Mama tahu kalau aku udah nggak sama Farhan. Jadi mending aku sendiri aja ya Mas ya. Kamu nggak usah khawatir. Aku kan sopir taksi. Aku bisa nunggu di mana atau dalam taksi. Anggap aja kan cuma nungguin kamu, ya? Aku anterin.
Ya udah kalau gitu Mas. Mas cepat pulang ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Najwa, Rehan. Ayah sakit apa? Rehan, Najwa, urusan penyakit ini mah udah biasa buat ayah. Dan kalian tahu bagaimana kesibukan ayah kan? Ayah, tapi seharusnya ayah tuh sekarang udah nggak usah kerja keras lagi. Memangnya ayah mau mencari apa sih ya? Sekarang lebih baik ayah menikmati apa yang udah ayah cari. Kalau ayah istirahat, siapa yang akan menjalankan perusahaan ayah? Ayah ingin yang menjalankan usaha ayah itu orang yang akan membawa nama besar Razak Abdurrahman. Tapi Pak, kalau tidak dijaga kesehatan Bapak akan semakin parah. Dan kami khawatir kalau kesehatan Bapak tidak dipantau, tekanan darah tinggi Bapak bisa memicu kerja jantung, Kak. Akibatnya bisa sangat fatal. Tuh kan ayah. Kalau begitu, saya permisi. Makasih banyak dokter. Makasih dok. Kalian dengar sendiri kan apa yang dikatakan sama dokter. Jadi ayah mohon sama kamu Najwa, maukah kamu menjalankan usaha ayah? Maaf ayah. Bukannya aku menolak keinginan ayah, tapi aku kan sama sekali nggak mengerti apa-apa bidang bisnis. Bisa-bisa kalau aku yang mengurus semuanya bisa hancur dalam hitungan sekejap. Maka semua kerja keras saya akan sia-sia. Bagaimana dengan kamu Rehan? Kamu mau menjadi puncak pimpinan di perusahaan ayah? Tidak, Rehan. Ibu sama sekali tidak setuju kalau kamu mau mengurus perusahaan Razak Abdurrahman. Titik. Tapi, Bu, kita itu sudah banyak berhutang pada Pak Razak Abdurrahman. Dan ini kesempatan yang baik untuk kita. Menurutku itu bagus. Jalan satu-satunya membantu mengurus perusahaannya. Jangan kamu bicara soal hutang piutang di sini. Dosa dan hutang Indra Syahputra kepada Razak Abdurrahman itu sama sekali bukan tanggung jawab kamu. Iya, itu aku mengerti. Memang setiap orang menanggung dosanya masing-masing. Tapi sebagai seorang anak, aku ingin meringankan dosa almarhum ayah, di mana itu adalah kesempatannya sekarang. Tidak, Rehan. Sekali ibu bilang tidak, itu selamanya adalah tidak. Ibu sama sekali tidak sudi kalau kamu bekerja di perusahaan Razak Abdurrahman. Lebih baik kamu segera ceraikan Najwa, Rehan. Ibu ingin aku menceraikan Najwa? Iya, Rehan. Daripada kita terus-menerus bertengkar seperti ini. Ibu sudah sangat lelah bertengkar terus dengan kamu, Rehan. Kamu harus sadar kalau semua pertengkaran kita awalnya itu selalu dari Najwa, dan Najwa. Apa kamu mau terus bermusuhan dengan ibu seperti ini? Kalau kamu tidak mau menanggung penyesalan seumur hidup, ceraikan Najwa. Ya Allah, aku selalu menjadi penyebab ribut antara Bunda dan juga Rehan. Apakah perceraian adalah jalan terbaik? Semoga Rehan bisa mendapatkan ridho dari ibunya. Ya Allah, dengan cara apa lagi aku memberi pengertian pada ibu agar hatinya bisa sedikit saja lunak? Kamu sekarang sudah berubah jadi cengeng, Rehan. Biarpun kamu menangis darah di depan ibu, ibu tetap pada pendirian ibu. Kamu harus segera menceraikan Najwa. Dan kamu sama sekali tidak boleh berurusan dengan Razak Abdurrahman itu. Tapi aku tidak mengerti apa kesalahan Najwa. Apa yang keliru darinya? Kenapa ibu berpikir aku harus menceraikan Najwa? Aku tidak bisa seenaknya. Kamu harus sadar, ya. Sejak kamu menikahi Najwa, kamu sama sekali tidak pernah memikirkan kepentingan keluarga kita. Yang kamu pikirkan hanya keluarga Najwa, dan keluarga Najwa. Itu tidak betul, Bu. Aku selalu memikirkan ibu. Tapi ibu yang tidak mengerti bagaimana kondisiku. Kalau kamu memang memikirkan keluarga kita, saat ini pasti kamu sudah pulang ke India bersama dengan ibu. Dan saat ini pasti kamu sudah mengurus perusahaan kita di India.
Dan kamu sudah menikah dengan gadis India seperti keinginan ibu. Tidak, Bu. Ibu jangan bicara soal kembali ke India karena sekarang aku di sini. Semua aku dapat di sini. Dan tolong ibu jangan bicara soal menikahi gadis India lagi karena aku tidak akan menceraikan Najwa. Benar kan kata Ibu Rehan? Kamu itu lebih mementingkan keluarganya Najwa daripada ibu kandung kamu sendiri. Tapi bukankah dia ayah mertuaku? Kenapa aku tidak boleh membantunya? Dia adalah ayahnya Najwa, ayah mertuaku, ya kan? Dengar kamu Rehan, selama ini kamu sudah diperbudak oleh Najwa dan keluarganya. Dan sekarang kamu ingin bekerja di perusahaan Razak Abdurrahman. Kamu hanya diperalat oleh mereka. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah hamba kekuatan, berilah hamba ketenangan, berikanlah hamba kesabaran. Hanya kepadamu lah hamba memohon dan meminta. Amin ya Rabbal Alamin.